Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Damas Dwi Anggoro. Kita sudah masuk ke modul 4 ya, insya Allah ya. Sehingga saya akan coba untuk share screen ya. Nanti belajar yang ada di modul 4. Yang berikutnya saya nanti silahkan bisa untuk membuka ya, membuka karena juga bersifatnya adalah open book dari UB Press sehingga pajak daerah dan retribusi daerah dalam kebijakan ya hubungan keuangan pusat dan daerah nanti bisa ditemukan di Google Book ya. Oke, baik, tidak perlu berlama-lama, kita coba masuk ke pajak air permukaan ya. Pajak air permukaan ini tidak banyak perubahan, namun mungkin cuma perlu diperbaiki, perlu diperhatikan adalah kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 itu namanya adalah PPPABTAP gitu ya. Di sini ini dulu pajak air permukaan bersama dengan pajak air tanah gitu ya. Jadi tapi setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini sudah dipisah dan Nomor 1 Tahun 2022 tetap mengikuti Undang-Undang PDRD. Artinya ini kayak sudah sesuai gitu ya. Kita perhatikan artinya selama satu dekade ini Undang-Undang PDRD sudah sesuai untuk memisah antara pajak air permukaan itu adalah untuk pajak provinsi dan pajak air tanah adalah untuk kabupaten dan kota karena kalau ya air permukaan itu sungai itu bisa lintas provinsi, taruhlah kalau di Jawa Tengah Jawa Timur itu yang paling relevan adalah Sungai Bengawan Solo, tapi muaranya itu ada di Jawa Timur, bisa di Gresik, bisa di Surabaya dan seterusnya ya. Tapi hilirnya bisa di Wonogiri ya, masuk ke Solo ya, ke Purwodadi, terus Bojonegoro dan seterusnya ya. Seperti itu. Ini tidak banyak perubahan untuk pajak atas air permukaan. Yang berikutnya ini saya ingin membahas pajak rokok. Ini menarik karena baru ada di Undang-Undang PDRD dan di Undang-Undang PDRD pun dulu mulai berlakukan itu adalah tahun seingat saya Januari tahun 2014 ya. Dan ini kurang lebih sudah satu dekade pengenaan dari pajak rokok gitu ya. Kita harus mengkaitkan mau nggak mau dengan undang-undang cukai ya, undang-undang cukai ini nomor 11 tahun 95 itu dia sebenarnya cukai itu intinya ada tiga dulu ya. Itu adalah etil alkohol EA, MMEA, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau ya. Sebenarnya bukan rokok tapi hasil tembakau penyebutannya lebih pas ya. Namun setelah ada undang-undang harmonisasi itu bisa ditambah sesuai dengan undang-undang ya. Undang-undangnya ini adalah undang-undang yang dimaksud adalah APBN. Oh, APBN ingin APBN tahun 2025 ingin memungut atas plastik, atas apa dan seterusnya. Itu untuk kaitannya dengan cukai. Kalau kita masuk ke pajak rokok, tentunya ini hal yang menarik ya, karena di sini ya pajak rokok awalnya tidak memungut atas HP ya, tapi setelah adanya ini belum mengenakan rokok elektrik, tapi pada PMK Tabaru tahun 2021 22 rokok elektrik ini juga apa namanya diperluas definisinya gitu ya, sehingga pajak rokok ya di sini bentuk rokok lainnya yang kenakan cukai rokok membuat rokok elektrik termasuk juga bagian dari objek pajak rokok. Nah, sebelumnya ini belum ada ini klausul ini ya. Ini bisa diperhatikan bedanya di Undang-Undang PDRD dan di Undang-Undang HKPD gitu ya, terkait dengan pajak. Cara kok ini menarik ya. Human tahun 2011 ya, bukunya kita lihat kalau kita melihat Indonesia ya, kuantitas dan harga. Dengan adanya harga yang naik, kuantitas akan menurun ya di sini ya, kuantitas dari K0 ke K1. Tapi realitanya di Indonesia ini tidak. Nah, tidak gimana Pak? Ya, tidak karena Indonesia terus kuantitasnya jumlahnya terus menerus naik dan harganya juga naik. Berarti kurva ini sebenarnya tidak berlaku untuk orang Indonesia, gitu kan? Ibarat pepatah yang menarik, mangan orang mangan kumpul gitu ya, tetap bahagia orang Indonesia walaupun miskin ya, kenyataannya ya seperti itu gitu. Nah, ini juga berlaku juga ya, hukum kurva supply and demand tidak berlaku bagi orang Indonesia gitu loh. Padahal ini adalah grafik cara kerja cukai. Nah, ini nanti bisa dijadikan diskusi, bisa dijadikan apa namanya penelitian ya, bahkan level skripsi ya. Kalau Anda satu, kalau D3, D4 ya tugas akhir ya. Kalau D4 saya kurang begitu ini. Berarti mungkin di tugas akhir juga gitu.
Oke, berikutnya terkait dengan Opsen ya. Kalau opsen ini memang belum ada, ini masih tembakau ya. Kalau opsen ini sudah BPJT ya, mohon maaf ya. Geser-gesernya agak harus, nah ini ya MBLB ini kurang lebih juga tidak banyak perubahan ya di Undang-Undang PDRD, cuma ini ada opsennya gitu ya, atau saya sebut piggy back text di buku saya ini. Kurang lebih demikian ya, nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi ya terkait dengan modul 4 ya, bisa dikolaborasi, dielaborasikan dengan buku pajak daerah dan retribusi daerah dalam hubungan keuangan pusat dan daerah yang sudah ada di Google Doc. Nanti silakan Anda bisa cari free book ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.